Udah belum? Oke. Khair, 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 khair. Nah, ini dia. Jangan deh, ini aja nih kita. Set, 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 set. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bapak Ibu, hadis arba'in yang ke-10 ini sangat urgent berkaitan dengan nasib kita soalnya nih. Dengan doa-doa yang kita lantunkan, apakah dikabulkan atau enggak tergantung dari hadis ini nih. Kita bacakan dulu hadisnya. Hadis yang ke-10. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Jadi periwayat hadis ini adalah sahabat Abu Hurairah. Ya, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha thayyib la yaqbalu illa thayyiban." Sesungguhnya Allah itu maha baik dan tidak menerima sesuatu kecuali yang baik-baik saja. Wa innallaha amarul mu'minin bima amara bihil mursalin. Sesungguhnya Allah amarul mu'minin, memerintahkan orang-orang beriman, bima amara bihil mursalin, sebagaimana juga diperintahkan kepada para rasul. Jadi apa yang diperintahkan kepada rasul otomatis juga diperintahkan kepada orang-orang beriman. Nabi disuruh sholat, orang beriman juga disuruh sholat. Nabi disuruh zakat, orang beriman juga sama, begitu. Nabi disuruh puasa, orang beriman pun demikian. Apa yang diperintahkan kepada orang-orang mukmin otomatis udah diperintahkan duluan, ya, untuk para rasul. Sebagaimana ayat, ya ayyuhar rusul, wahai rasul, kulu minat thayyibat, makanlah apa-apa yang baik-baik, wa'malu sholihah, dan beramallah yang soleh. Kemudian di ayat yang lain, tadi itu adalah ayat untuk rasul, ini yang ayat berikutnya ayat untuk orang-orang beriman, pengikutnya para rasul. Ya ayyuhalladzina amanu kulu min thayyibati ma razaqnakum. Hai orang-orang yang beriman, makanlah apa-apa yang baik-baik dari rezeki yang kau miliki. Gitu. Jadi apa yang diperintahkan Rasul juga otomatis diperintahkan pada orang-orang yang beriman. Tsumma, kemudian, nah ini di hadis ini ada poin penting tentang cerita ada orang rojul, orang laki-laki, yutilus safar, ya. Dia seorang musafir yang melakukan perjalanan sangat panjang. Ash'atha aghbara yamuddu yadayhi. Ash'atha aghbara, dia berdebu, pokoknya lusuh banget lah, saking jauhnya perjalanan. Yamuddu yadayhi ilas sama. Kemudian dia mengangkat tangannya ke langit, menengadah, ya. Posisi berdoa lah pokoknya, menengadah. Kemudian dia memanggil-manggil, meminta-minta kepada Allah berulang-ulang. Ya Rabbi, ya Rabbi, ya Rabbi. Gitu. Nunjukin dia doanya serius banget. Dia doanya sungguh-sungguh banget.
Ya. Wa mat'amuhu haram, wa mashrabuhu haram, wa malbasuhu haram. Tapi sayangnya makanannya haram, minumannya haram, pakaian yang dia pakai haram. Wa ghudhiya bil haram. Jadi dia hidup diliputi dengan semua yang haram. Fa anna yustajabu lah. Kalau kondisinya kayak gitu, gimana doanya mau dikabulin? Nah, hadis riwayat Muslim, rawahu Muslim. Jadi jemaah, ini hadis yang berkaitan dengan halal haram dalam mengkonsumsi sesuatu, memakan sesuatu, meminum sesuatu, dan memakai sesuatu. Yang menjadi tadi penentu nasib kita. Apakah setiap permintaan kita itu diterima atau justru mendapat penolakan, tergantung kondisi apa yang kita konsumsi, kita pakai. Yang menarik dari hadis Arba'in yang ke-10 ini, ada sosok bernama Abu Hurairah yang kita udah bedah ya. Ya, Maaf. Abu Hurairah adalah sahabat Nabi yang paling banyak meriwayatkan hadis. Gitu kan? Nah, beliau meriwayatkan hadis sebanyak 5.374 hadis. Kita udah pernah bahas walaupun usia beliau katakanlah hidup bersama Nabi cuma 4 tahun tapi paling banyak. Nunjukin keseriusan beliau. Beliau jadi ahlus suffah yang tinggal di pelataran masjid, jadi konsentrasinya untuk nuntut ilmu lebih intens. Dan sikap Abu Hurairah terhadap hadis ini sangat istimewa. Beliau bukan hanya paling banyak meriwayatkan hadis, tapi beliau itu orang yang paling terdepan dalam mengamalkan hadis. Bukan berarti sahabat yang lain nggak mengamalkan gitu ya. Ya, ini nunjukin kualitas Abu Hurairah yang bukan cuma dengar doang, ikut ngaji doang, tapi benar-benar beliau itu setiap dapat hadis dari Nabi langsung diamalkan. Termasuk hadis ini, di mana beliau sangat hati-hati menjaga dirinya dari harta yang haram. Beliau nggak mau masuk ke perutnya itu dan perut keluarga, anak dan istrinya harta yang haram. Padahal peluang beliau jadi orang kaya sangat besar. Beliau itu wali kota di zaman pemerintahan Amirul Mukminin Umar bin Khattab. Ibaratnya ya tinggal duduk manis digaji dia. Tapi dalam riwayat Abu Hurairah karena benar-benar dengan hadis yang kita baca tadi sangat-sangat apa ya perhatian dengan hadis tersebut, benar-benar pengen ngamalin. Beliau sewaktu jadi wali kota tetap nyari nafkah sendiri. Apa? Dengan cara apa? Mencari kayu bakar, menafkahi keluarga, mencari kayu bakar, bahkan memikulnya sendiri. Bayangin, coba. Wali kota bisa punya anak buah sebenarnya, tapi beliau nggak memanfaatkan privilege yang dimilikinya untuk tadi memberi nafkah. Padahal mungkin itu hal yang halal, tapi beliau nggak mau tercampur dengan yang syubhat-syubhat. Takutnya bukan haknya dia gitu kan. Malah beliau punya anak perempuan yang merasa minder karena nggak punya perhiasan. Ya, Abu Hurairah nggak mau memanfaatkan. Sebenarnya bisa aja tuh beli perhiasan untuk anak istrinya. Abu Hurairah pun menghibur anaknya ketika anaknya minder nggak punya perhiasan. Ya, ayahmu lebih khawatir terhadap panasnya neraka daripada memberikanmu perhiasan di dunia. Wah, ungkapannya luar biasa, jemaah. Jadi ini menjadi spirit bagi kita bahwa ngabar yang kita sering lakukan, halakoh, likoh, kita mendengar, kita sering mengetahui dalil-dalilnya dan seterusnya.
Ya, kita niatkan, kita bukan hanya tahu tapi berusaha seperti Abu Hurairah. Ya, bukan hanya tahu dalil tapi kita juga berusaha untuk mengamalkan, menjadi orang yang terdepan dalam mengamalkan. Ya, ini kan yang paling penting kan pengamalan. Semoga Allah mudahkan kita. Makanya kan kita sering minta Allahumma inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, bantu aku untuk bisa berzikir, bersyukur, dan bagus ibadahnya, mengamalkan hadis-hadis. Dapat hadis itu udah 10 hadis nih jamaah. Udah belajar hadis tentang niat, tentang iman, Islam, ihsan, tentang macam-macam bid'ah dan lain-lain jamaah. Maka kita berusaha, termasuk bulan lalu kita membahas hadis tentang apa? Banyak pertanyaan ya, banyak bertanya yang dilakukan oleh umat terdahulu. Ya, pertanyaan yang tidak jelas, pertanyaan yang kurang produktif dan lain-lain. Ya, kita berusaha itu. Oke, kita masuk ke kalimat dalam hadis-hadis yang tadi kita bacakan. Innallaha thayyib. Dan sini saya kasih warna kuning jemaah. Sesungguhnya Allah itu maha thayyib. Jadi thayyib ini jangan salah nyebut ya, maaf. Kita sering dengar thayyib. Kalau antum dengar kata thayyib yang teringat apa kira-kira? Coba di chat. Itu baik. Hah? Baik. Bukan yang Makanan, teringat. makanan. Toyib. Bukan. Kalau misalkan terdengar kata thayyib yang terlintas lebih dikenal apa tuh? Enggak pulang-pulang. Nah, itu. 3 kali lebaran nggak pulang-pulang kan? Maksudnya gimana sih dia kok cek ya? Ya, Halan kita toyiban. baca dulu komentarnya, lihat. Ini ada komentar siapa nih? Bang Toyib. Nah, Bang Toib itu tuh ada yang nanya. Jamaah, nah, Toib itu bagus. Toib itu sebenarnya bagus ya. Artinya baik. Satu makna dengan kudus. Sesuatu yang jauh dari kekurangan, nggak ada aib, nggak ada kekurangan. Suci. Makanya kan ada kalimat toyib, kalimat toyibah, kalimat yang suci. Ya. La ilaha illallah itu kan kalimat toyibah. Dan toyib ini adalah bagian dari Asmaul Husna, nama-nama Allah. Tapi nggak masuk dalam 99 nama. Kita tahu kan ada Asmaul Husna. Jumlahnya berapa Asmaul Husna? 99. Ya, dalam Al-Quran 99. Aslinya nggak 99 ya. Banyak. Asmaul Husna itu dalam Quran 99. Ada yang dalam hadis, ada yang nggak disebutin, yang kita nggak tahu. Makanya Thayyib ini termasuk Asmaul Husna yang bukan dari 99. Asmaul Husna 99 kan kita ada Allahul ladzi la ilaha illahu Ar-Rahmanur Rahim Al-Malikul Qudusus Salamul Mu'minul Muhaiminul Azizul Jabbar Al-Mutakabbirul Khaliqul Bari'ul Musawwirul Ghaffar Al-Qahharul Wahhabur Razzaq dan seterusnya, 99 nama. Nah, terkait dengan 99 nama ini, Thayyib termasuk nama Allah. Maka ya, Thayyib ini nama yang boleh disematkan untuk manusia. Maka ada namanya Abdul Thayyib, ada orang namanya Thayyib. Jadi ada nama Allah yang boleh dipakai untuk ngasih nama anak. Ada nama Allah yang nggak boleh dipakai untuk ngasih nama anak. Karena nama Allah yang disebut Asmaul Husna ada 2 macam. Ada yang khusus bagi Allah saja, nggak boleh dipakai untuk hamba-hambanya. Yang kedua, tidak khusus untuk Allah, tapi juga diperuntukkan untuk manusia. Contoh nama yang khusus untuk Allah apa? Al-Ahad, Ar-Rabb, Allah. Nggak ada tuh seorang bapak atau ibu ngasih nama anaknya Allah, ada nggak? Ada nggak? Nggak ada. Karena emang Ada. nggak boleh.
Nggak boleh ngasih nama anak Rabbul Alamin. Nggak boleh ngasih nama anak Al-Ahad. Nggak boleh ngasih nama anak As-Samad. Kalau Abdul Somad boleh Ustadz, boleh. Abdul Rob boleh Ustadz, boleh. Ada Abdulnya soalnya. Tapi kalau langsung diberikan nama yang sifatnya khusus untuk Allah, itu nggak boleh. Ini kesepakatan para ulama. Ijma' para ulama seperti itu. Dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim disampaikan, ya, akhnal asma yaumal qiyamah indallahi rajulun tasamma malikal amlak. Nama yang paling keji di sisi Allah pada hari kiamat, seseorang yang punya nama Malikul Mulk, raja di raja. Nggak boleh itu, makanya dikasih nama Malikul Mulk, raja di atas raja. Ya. Kalau Abdul Malik boleh, Abdul Malik, hamba raja gitu. Nama yang kedua, nama yang enggak khusus untuk Allah. Contoh As-Sami', mendengar, Al-Basir, Basir, boleh. Jadi jangan heran kalau ada nama orang kasih Basir, Ali, ya. Ada namanya Ali ya. Ali kan nggak pakai Abdul, Abdul Ali enggak, Ali doang, boleh Ali. Hakim juga sama, boleh. Bijak, Roshid juga boleh. Jadi itu ya terkait dengan Thayyib, nama Allah yang bernama Thayyib. Sekarang kita masuk ke faidah hadis ini. Mulai dari kalimat innallaha thayyib la yaqbalu illa thayyiban. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu maha baik dan enggak menerima kecuali yang baik-baik. Maksud dari kalimat ini apa jemaah? Manusia itu punya 3 macam amal. Kita orang beriman, ya, orang muslim punya 3 macam amal. Ada amal hati, ada amal lisan, ada amal yang sifatnya perbuatan. Dan 3 macam amal ini, hati, lisan, perbuatan, tidak bakal diterima kecuali kondisinya harus toyib. Kalau nggak toyib, nggak diterima. Contoh, hati. Amalan hati yang diterima khusus untuk hati yang toyib-toyib aja, yang bersih dari kotoran. Ya, hanya hati yang ikhlas, hati yang husnuzon, hati yang tidak ada kotoran ria, tidak ada hasad dengki. Itu amal hati, ya, harus toyib, harus bersih. Makanya yauma la yanfa'un malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Gak ada manfaatnya nanti pada hari kiamat malun wala banun, harta dan anak-anak, melainkan ya hanya orang-orang yang hatinya salim, selamat, hatinya toyib, bersih, hatinya baik. Amal lisan pun demikian. Yang bakal diterima Allah hanya amal-amal lisan yang toyib, yang disebut dengan kalimat toyibah. Nah, zikir, doa, itu kalimat toyibah. Bagaimana Ustadz kalau zikir doanya bukan berasal dari Al-Quran? Boleh. Daripada ulama misalkan ya mengarang doa yang kita sering baca, Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiatan fil jasad. Itu doa toyib juga, nggak apa-apa, dibaca boleh. Atau shalawat ashril, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ashril li zalimin bil zalimin. Itu karangan susunan para ulama, boleh. Yang nggak boleh adalah karangan dari Mama Gufron yang kagak jelas, itu nggak tahu artinya apa. Ya, makoli gitu, yang makoli yang bisa bicara dengan semut dan juga dengan apa malaikat. Yang kayak gitu nggak toyib tuh ucapan-ucapannya, mengandung kebohongan, mengaku bisa ngobrol sama malaikat, mengaku bisa ngobrol langsung dengan Allah. Itu bukan kalimat toyib tuh. Allah nggak mandang orang-orang yang lisannya tidak toyib.
Amal perbuatan pun harus thayyib, ya. Salat kita harus thayyib. Kalau salat yang nggak thayyib, salat yang ngasal, mulai dari bersucinya aja nggak thayyib, nggak bakal diterima. Gitu. Termasuk kemarin korban. Allah nerima korban yang thayyib doang. Termasuk cara menyembelih. Banyak banget itu beredar video di grup lembaga dakwah saya itu, saya ngeliat banyak kejadian-kejadian menyembelih nggak dengan cara yang thayyib, nggak cara yang baik. Kondisi belum diasah pisaunya, hewan menderita, nggak putus bagian leher yang harusnya putus gitu. Bagian kerongkongannya yang ini nggak tuntas, aduh, nggak thayyib jadinya tuh. Yang ini nggak, Allah nggak nerima sesuatu yang nggak thayyib. Termasuk amal-amal yang sifatnya harta, ya. Sebanyak apapun kurban, ada orang kurbannya bertonton, tapi hasil dari judi online. Wih, dia menang judi online ratusan juta. Ustadz, aneh mau korban dari judi online, Ustadz. Gimana? Innallaha la yaqbalu illa thayyiban. Allah nggak menerima amal, sedekah, korban kecuali dari yang thayyib. Dia bangun masjid, megah masjidnya. Tapi maaf-maaf dari jualan barang yang haram, dari hasil korupsi dan lain-lainnya. Banyak jamaah. Antum tahu kan? Money laundry, pencucian uang. Wah, itu banyak banget disalurkan ke tempat-tempat ibadah, masjid, kemudian pesantren. Pesantrennya megah banget. Ternyata aliran sesat jamaah. Yang pemimpinnya sempat masuk ke sel gara-gara ya statementnya nyeleneh, ngaco. Jadi walaupun nyumbangnya besar banget, tapi nggak toyib yang dia sumbang, ya udah la yaqbalu illa toyiban. Nah, ada yang bertanya, Ustadz, kalau hasil riba gimana ya Ustadz? Riba kan bunga bank, sebagian ulama ya menyatakan itu riba. Saya kondisinya ada nih Ustadz hasil apa namanya laba dari bunga bank. Kalau nggak diambil sayang, tapi kalau diambil nggak toyib Ustadz. Maka para ulama mengarahkan nih khusus untuk dana-dana yang sifatnya syubhat kayak gini, jangan dikonsumsi. Kalaupun mau diambil mau dipakai, antum pakai untuk kepentingan umum seperti jalanan kayak gitu-gitu. Niatnya untuk orang banyak aja gitu. Tapi jangan untuk yang sifatnya untuk ibadah seperti untuk pergi haji, umroh, ya, apalagi zakat, sedekah. Untuk jalanan masangin lampu, benerin aspal, yang kayak gitu solusi bagi seseorang yang memiliki dana syubhat nih. Banyak banget itu konsultasi kayak gitu. Ustaz, ini maaf maaf ya, ini sebenarnya nggak mau nerima, tapi gimana? Karena emang untuk jaga hubungan, ya dia selalu ngasih ke saya ini. Gini 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 gini. Wah, syubhat memang kondisinya. Kalau kita pakai dana itu untuk umroh atau untuk hal-hal yang sifatnya ibadah, ngeri gitu, nggak diterima, takut nggak diterima, maka lebih baik yang kayak kayak gitu diarahkan untuk kepentingan fasilitas umum gitu ya, niatnya untuk fasilitas umum aja udah gitu, jaga-jaga jadi kan ada manfaat untuk orang lain. Oke jamaah sekalian, itu poin pertama, innallaha thayyib la yaqbalu illa thayyiban. Allah maha baik, Allah itu thayyib, Allah itu tidak ada kekurangan, dan Allah nggak menerima kecuali yang thayyib-thayyib saja. Nah, bagian yang kedua hadis ini
Menunjukkan bahwa perintah Allah kepada Rasul juga berlaku untuk umatnya kecuali ada kekhususan. Wa inna Allah amaral mu'minin bima amara bihil mursalin. Allah memerintahkan kepada kaum mukminin seperti apa yang dia perintahkan kepada para rasul. Dan hampir semua perintah Allah kepada rasul itu juga diperintahkan kepada orang-orang beriman. Contoh, sholat 5 waktu diperintahkan kepada rasul. Orang beriman pun sama, diwajibkan untuk sholat 5 waktu. Puasa sama, zakat sama. Kecuali kekhususan. Nih contoh. Nah, ini jamaah. Makanya jamaah sekalian, saran saya nih, ini kan jamaah Forkis, maaf-maaf nih ya. Qiyamul Lail kan udah jadi kebiasaan antum semua nih. Jangan dijadiin wajib Qiyamul Lail, jamaah. Sholat tahajud. Antum semua kan jadi nganggap wajib tiap malam. Aneh lihat antum nih, aneh sih husnuzonnya pada apa namanya tahajudnya nggak putus-putus nih tiap malam nih jamaah Forkis nih, gitu. Jadi dianggapnya wajib. Padahal tahajud itu apa? Sunnah, gitu. Makanya saranin Ustadz jangan tiap apa jangan dianggap wajib qiyamul lail. Sunnah qiyamul lail. Nah, Ini lihat nyindir Mas. apa apa nih? Hah? Kenapa? Nyindir Balik apa lagi, apa? Ustaz. Kagak nyindir. Ini aduh. Aneh tuh apa ya ngambil semangat antum semua luar biasa ini jamaah. Insya Allah. Tapi emang iya Yang sih. ya kan? Ya kan? Iya, Nah, iya. tuh. Jadi yang diwajibin qiyamul lail cuma Nabi, khusus Nabi. Bagi Nabi itu qiyamul lail wajib. Beliau tiap malam nggak pernah enggak. Pasti qiyamul lail. Pasti salat tahajud makanya wajar bengkak-bengkak. Itu khusus. Nggak berlaku nih untuk yang qiyamul lail nih. Wajib. Tadi kan konsepnya apa yang diperintahkan Nabi, umatnya juga diperintahkan. Kecuali, nah ini ada 4 poin salah satunya ya. Ya mulai. Terus apa lagi? Ada kekhususan Nabi menikah lebih dari 4. Kalau umatnya hanya boleh dari 4. Ini kadang-kadang suka keliru nih orang mahamin. Oh agak adil banget. Nabi boleh lebih dari 4. Kok umatnya? Ente gak paham sih. Gitu. Yang Buru-buru. subur tadi ya. Hah? Kenapa? Yang subur. Nah, iya, ini khusus. Kenapa? Karena yang pertama, pernikahan Nabi bukan semata syahwat nafsu, tapi strategi dakwah dan sosial. Karena mayoritas istri Nabi itu adalah janda-janda, bukan gadis muda. Kecuali satu Aisyah radhiyallahu anha. Tujuannya strategi dakwah sosial gitu. Seperti contohnya, ketika beliau dengan menikah dengan anaknya Abu Sofyan. Abu Sofyan kan dengkotnya Quraisy, itu untuk rekonsiliasi. Semakin mempererat ya hubungan antara mantan kafir gitu ketika Rasulullah meminang anaknya Abu Sofyan. Kemudian ada Juwairah Sofiyah, ada Juwairah dan Sofiyah ya. Dengan pernikahan Nabi banyak yang masuk Islam. Kenapa? Juwairah sama Sofiyah ini sukunya beda gitu, berbondong-bondong. Jadi banyak sekali dalam tafsir Ibnu Katsir disampaikan pernikahan Nabi itu memiliki hikmah besar dari sisi dakwah, dari sisi syariat gitu. Makanya khusus untuk Nabi ini tidak sama dengan yang berlaku kepada umatnya. Itu jamaah. Untuk yang puasa juga demikian. Jamaah, ini please banget ini mohon antum nih semua ya. Antum puasa itu nggak mesti tiap hari, jamaah. Jangan nyambung tiap hari yang harap gitu. Itu cuma Nabi doang yang boleh. Puasa dahar namanya. Puasa dahar, dahar itu sepanjang tahun. Tiap hari puasa. Itu nggak boleh. Yang apa boleh puasa berturut-turut itu cuma Nabi. Kalau umat Nabi Muhammad, ya paling banter apa? Puasa Daud, selang-seling aja gitu. Jadi jemaah, kalau antum mau puasa, selang-seling aja itu yang maksimal. Sehari puasa, besok buka gitu dan seterusnya. Jangan tiap hari, gitu ya. Terus juga
Nabi itu ada kekhususan nggak boleh nerima sedekah. Bayangin, Nabi loh. Nggak boleh nerima sedekah. Itu sebuah larangan. Hmm. Untuk apa? Untuk menunjukkan izzah, martabat seorang nabi masa dapat sedekah. Sedekah itu kan ibaratnya diberikan kepada orang yang ada di bawah gitu. Kalau nabi nggak cocok mendapatkan sedekah. Oke, itu terkait dengan innallaha amaral mu'min bima amara bil mursalin ya. Perintah Allah kepada Rasul otomatis berlaku untuk umatnya juga. Makanya ketika kita membaca ayat, misalkan ya ayyuhar rasul, gitu kan, wahai para nabi, wahai para rasul, ayatnya jangan dibaca itu seolah-olah ayat cuma untuk nabi, jangan, tapi juga berlaku untuk umatnya. Sama ketika ada ayat inna a'tainakal kausar, sesungguhnya kami telah memberikan engkau nikmat yang banyak. Engkau di sini kan sebenarnya Nabi, Nabi Muhammad. Sesungguhnya kami telah memberikan engkau, wahai Nabi Muhammad, nikmat yang banyak. Maka fasolli, sholat dan berkurban. Kalau kita pakai konsep ini, oh ternyata itu perintah bukan cuma untuk Nabi. Otomatis umatnya juga kena perintah untuk sholat dan berkorban. Begitu jemaah. Oke, sekarang kita lanjut nih. Perintah memakan yang baik. Ya, ya ayyuhar rusul kulu minat thayyibati wa'malu shalihan. Ya. Wahai Rasul, makanlah dari makanan yang baik-baik dan melakukan amal soleh. Terus ayat yang lain, ya ayyuhalladzina amanu kulu min thayyibati ma razaqnakum. Tuh tadi ya. Apa yang diperintahkan Rasul, orang beriman juga diperintahkan. Rasul diperintahkan makan yang baik, orang beriman juga diperintahkan makan yang baik-baik, yang halal thayyib. Ingat ya, halalan thayyiba. Jangan cuman halal doang tapi nggak thayyib. Jadi thayyib itu sebenarnya ini antum lihat di sini kalimat thayyib tadi kita bilang ya, sesuatu yang tidak ada kekurangannya. Thayyib ini udah include dengan halal otomatis. Kalau udah dibilang thayyib ini udah include pasti halal gitu. Ya. Karena ada halal belum tentu thayyib. Tapi kalau thayyib, kulu min thayyibat itu udah otomatis. Kalau disebut kata-kata thayyib, otomatis dia udah termasuk halalnya. Tapi kalau disebut halal, belum tentu thayyib. Contoh, ya, gorengan. Ya mah, gorengan halal gak? Hmm? Halal. Halal ya mah. Tapi thayyib gak? Dari sisi kesehatan gak thayyib jamaah. Terutama bagi orang-orang tertentu. Ada orang yang bagi dirinya thayyib makan tempe. Tapi bagi orang yang alergi tempe atau bahan olahan dari kedelai itu nggak thayyib. Maka jangan dipaksain. Jangan dipaksain. Walaupun secara ini halal tapi nggak thayyib. Gitu. Untuk masalah ini aja Islam mengatur sangat detail karena terkait dengan nasib kita jamaah. Bahkan sampai-sampai jamaah nih ya jamaah. Kenapa masalah makanan ini sangat dijaga jemaah? Karena ini terkait dengan apa? Terkait dengan mudahnya kita untuk melakukan ibadah. Terkait juga dengan hidayah jemaah. Betapa banyak orang sulit dapat hidayah. Salah satu faktornya apa? Karena faktor makanan yang enggak thayyib, makanan haram, ya, dari cara yang haram. Entah itu haram dari zatnya atau haram dari cara meraihnya, mengambilnya, ya, memilikinya. Makanya thayyib ini penting banget. Ada contoh menarik dari sahabat Nabi bernama Abu Bakar. Untuk melihat sini. Beliau punya budak tiap hari bekerja. Dari hasil pekerjaannya dia beli roti, ya. Dan setiap beli roti dia selalu bagi kepada Abu Bakar.
Saat malam itu Abu Bakar radhiyallahu an selalu nanya roti yang dibawa oleh budaknya. Pokoknya setiap budaknya bawa makanan tuh oleh-oleh ke rumah, Abu Bakar selalu nanya, dari mana rotinya? Gitu. Saya beli kok dari itu habis kerja dapat upah. Nah, beliau makan tuh. Setiap dikasih sama budaknya ini, beliau selalu nanya untuk mastiin kalau yang dimakan Abu Bakar sumbernya jelas. Bayangin, waroknya Abu Bakar tuh jemaah. Nggak mau terjebak dalam hal yang nggak toyib. Nggak mau dia masuk dalam kerongkongannya, dalam perutnya itu harta yang nggak toyib. Makanan yang nggak toyib. Tiba-tiba malam-malam, malam berikutnya jemaah. Abu Bakar lapar banget karena puasa di siang-siang harinya. Kemudian ada roti dari budaknya. Enggak ditanya dulu, jemaah. Biasanya nanya, tapi untuk kali ini karena saking laparnya main main makan aja, main sikat aja gitu. Selesai makan, si budak nanya balik bertanya, ya Tuhan, Tuhan tahu nggak ini roti dari mana? Nolong. Bukan nyolong ya, Pak. Ketika ditanya, Abu Bakar, lah, emang dari mana? Ceritain dong. Waduh, jangan-jangan. Duh, saya lupa nanya lagi tadi gitu kan. Akhirnya budaknya ngasih tahu gini, Tuhan, dulu waktu masa jahiliyah ada orang yang minta ramalan sama saya. Saya akhirnya ngeramal dia, oh nasib kamu begini, masa depan kamu begini, jodoh kamu begini, rezeki kamu begini. Padahal saya bukan tukang ramal, saya ngasal aja, saya nipu dia sebenarnya. Saya meramal dia dengan cara nipu. Orang dia minta ya udah saya ngomong aja ngasal. Lah, dilalahnya tadi saya ketemu sama dia dan dia memberikan saya upah dari ramalan zaman dulu. Aneh inget ente dulu ngeramal, wah gara-gara ramalan aneh berhasil gini. Akhirnya dikasih upah dari ramalan itu. Lah, dari upahnya saya beliin roti. Wah, jamaah. Dari situ Abu Bakar langsung panik. Astagfirullah. Saya makan roti hasil dari pengeramal orang. Astagfirullah. Beliau panik. Akhirnya apa jamaah? Abu Bakar langsung mengorek-ngorek kerongkongannya pakai jari, ditusuk-tusuk, dimasukin jamaah, biar mual dan muntah. Ya Allah, sampai kayak gitu jamaah. Sampai kayak gitu. Kenapa? Nggak mau beliau. Nggak mau beliau masuk sesuatu yang nggak jelas. Apalagi tadi sudah disampaikan gitu coba. Jadi ingat murid aneh binaan waktu pernah buka puasa coba. Di Jakarta Barat kan namanya banyak tukang mie ayam ya. Mie ayamnya banyak kan Cina kan orang-orang sono kan, Godok Sono dan sekitarnya gitu lah. Ya dia pede aja habis puasa ngelihat di situ ada orang yang jilbab. Kagak main tanya, sikat aja tuh mie ayam. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Udah kan. Cerita dia makan, wah enak banget tat mie ayamnya. Cerita, beneran kok, anu juga bilang mie ayam enak banget ini. Nah, sadarnya pas apa? Pas selesai makan, pas udah habis baru nyadar. Kamu Nambah lagi. kok ini halal kan? Lah kagak. Ini minyak pakai minyak babi. Astagfirullahaladzim katanya. Ya Allah ya Rabbi, puasa bukanya pakai mie ayam pakai minyak babi jamaah. Nauzubillah. Nah, ini tampilkan gambar ini jamaah. Apa yang antum bayangkan dari gambar ini? Jamaah. Ayam Apa? goreng. Hah? Apa? Ayam Ayam goreng. goreng kremes. Ayam ya. Ayam goreng kremes. Oke, Anda tampilkan satu lagi ya. Anda tampilkan satu Kodok lagi. itu kodok. Ini ya tahu nggak? Ah, Tahu nggak ini apa? Solo. oh ayam goreng. Solo, ayam goreng Solo tuh ya.
Nih, aneh kasih tahu Widuri. nih. Para Iya, jamaah. widuri. Minyak Gorengnya babi. sama 52 minyak tahun minyak jualan babi ya? ayam goreng ternyata baru Minyak babi. mengumumkan Minyak babi. dia Iya, pakai tidak minyak babi. halal. Tiduran. Bayangin jamaah, bayangin tuh. Astagfirullahaladzim ya. Berapa banyak orang Yang makan ya. langganan dia memasukkan makanan ke perutnya ternyata minyak babi jamaah. Babi. Ustadz kalau nggak tahu gimana? Nah maksudnya jamaah. Memang kan segala sesuatu yang sifatnya dari ketidaktahuan, kealfaan, ya dimaafkan. Tapi tentu saja Allah mengetahui usaha kita, usaha kita dalam benar-benar memilih, memilah, memfilter gitu. Makanya salah satu program yang sedang kita terapkan di pendidikan usia dini di sekolah saya nih, pendidikan makan namanya. Pendidikan makan di setiap hari dikasih makan bukan cuma untuk bagaimana mereka makan pakai tangan kanan, ya baca doa itu standar itu hal yang biasa dan standar jamaah dan ya bagus kebaikan. Tapi lebih dari itu jamaah kita ajarkan mereka makanan yang halal yang thayyib. Mereka itu bukan pilih-pilih makan dari sisi rasa, tapi pilih-pilih makan dari sisi halal dan thayyib. Sehingga ada anak yang dari kecil udah terbiasa ketika pergi ke supermarket yang dilihat apa dulu? Halal apa kagak? Ada label halal atau enggak? Paling enggak itu yang ditanamkan ketika dia sudah berusaha sejak kecil. Sangat sensitif dengan hal-hal seperti ini, sudah aware dengan yang namanya halal, makanan halal, minuman halal. Keren banget ya, Mak. Gitu. Harapannya nanti kalau dia tinggal dimanapun, yang dicari adalah yang halal dan thayyib. Kalau zaman sekarang kan gitu, FOMO gitu. Yang penting rame ngelihat halal atau enggaknya belakang. Naudzubillah makanya contoh-contoh di coffee shop kan juga enggak semua halal aja mah ada yang pakai room segala macam. Saya mastiin dulu. Ini pakai apa nih? Minumannya nih. Aneh rasanya. Oh, jangan sampai naudzubillah. Kenapa ini menjadi perhatian penting jamaah dalam agama kita? Ternyata ini bagian dari syaratnya diterima doa-doa kita. Karena di hadis berikutnya, nih, disebutkan tentang seorang laki-laki yang secara syarat dan ketentuan sebenarnya harusnya dia ini adalah seseorang yang layak diterima doa-doanya. Kalau dari ciri-cirinya nih jamaah. Pertama, yutilus safar, dia seorang musafir. Musafir itu doanya mustajab. Apalagi musafirnya dalam rangka silaturahim ke rumah orang tua, ke rumah saudara, ke rumah guru, ya kan? Dalam rangka umroh ataupun haji, dalam rangka menuntut ilmu. Oh, mustajab. Yang kedua apalagi? Yamuddu yadaihi ila sama. Ketika doa dia pakai adab mengangkat kedua tangannya. Yang ketiga, ketika berdoa dia mengulang nama Allah, ya Rabbi, ya Rabbi. Ini tiga syarat doa yang seharusnya secara syarat dan ketentuan harusnya doa ini mustajab diterima. Safar, kondisi lagi lelah. Ini asy'atha akbaro, kondisi lelah, bajunya lusuh. Jadi kondisi benar-benar lagi butuh sama Allah. Mengenalkan dua tangan, ya Pak. Ya, ini saya sampaikan hadis ya, Pak. Hadis tentang bagaimana doa-doa yang pasti dikabulkan. Yang pertama ada hadis tentang tiga doa yang pasti dikabulkan. Yang pertama ya, doa al-mazlum, orang-orang yang dizalimi pasti dikabulkan. Yang kedua, doanya para musafir pasti dikabulkan. Tuh jamaah ya, musafir. Makanya jamaah jangan remehkan
Ibu bapak yang masih bekerja di perjalanan, Ibu Dewi, Ibu Uut lagi di mobil, musafir tuh, banyak-banyakin doa, doain biar forekis istiqomah makin berkembang, makin menebar manfaat, Amin. jamaahnya makin istiqomah. Karena Amin. musafir, walaupun kondisinya musafirnya di jalan di tengah kota atau di masih dalam kota, musafir masih itu. Makanya saya tuh ketika ingat doa ini jamaah, Masya Allah. Saya pernah ya kejadian tuh jamaah. Kondisi lagi hujan di perjalanan ngajar doang di dalam kota jamaah. Bawa motor. Ya Allah, saya ingat tadi sini. Kondisi turun hujan kan bagus untuk doa. Ditambah lagi dalam keadaan safar di jalan. Dalam rangka untuk ngajar, nuntut ilmu, menyebar ilmu, berdakwah. Doa, ya Allah. Banyak kejadian-kejadian yang sangat apa ya, mind blowing di luar nalar. Masya Allah ya. Nah nanti dicobain ya mah musafir itu doanya dikabulkan. Kemudian doa orang tua kepada anaknya juga sama. Ya, doa orang tua kepada anak pasti tulus jamaah, kagak ada niat motif terselubung, udah pasti tulus itu doain anaknya gitu. Kemudian ada juga syarat doa dikabulkan dengan menengadahkan tangan. Inna rabbakum hayyi, ya, hayyiyun karimun, ya. Allah itu sangat malu lagi maha pemurah. Allah malu ketika apa? Yastahyi min 'abdihi ayyarfa ilaihi yadayhi fayarudduhuma khaibataini. Allah malu ketika ngelihat seorang hamba ngangkat kedua tangan, ya, doa minta-minta tapi Allah tolak. Allah malu kalau ada orang yang kayak gini menengadahkan tangan terus dia minta Allah nggak kasih. Allah malu jamaah. Makanya adab dalam berdoa, angkat doanya tangannya gini jamaah yang serius, jangan ini yang begini doang kayak orang agak niat gitu. Doa sama Allah tuh ya gini jamaah tuh mintanya serius jamaah. Oh, Nabi waktu doa di perang Badar jamaah sebelum beliau paginya perang, malam harinya sampai sobat terjatuh, angkat kedua tangan benar-benar serius jamaah. Benar serius. Ini salah satu adab untuk berdoa agar doa kita dikabulkan. Angkat tangan kita menunjukin bahwa berserah diri kita dan juga butuhnya kita di hadapan Allah. Seperti orang yang minta-minta gitu. Kemudian yang ketiga menyebut-nyebut nama Allah. Walillahil asmaul husna fad'uhu biha. Ya, hanya milik Allah lah asmaul husna, maka saat berdoa sebutlah asmaul husna itu. Ya, tadi orang yang tadi disebut dalam hadis itu bilang kepada Allah, minta kepada Allah, ya Rabbi, itu kan nama Allah. Makanya saat berdoa kita sebut nama Allah. Ya Arhamar Rahimin, irhamna, ya Ghafurur Rahim, ya Hayyu, ya Qayyum, birahmatika astaghith, ya Tawwab, ya Fattah. Nah itu. Menyebut nama Allah itu bagian dari cara mempercepat terkabulnya doa. Semua syarat-syaratnya sudah lengkap. Ya, pertama musafir. Dia doa sungguh-sungguh. Kemudian dia sebut nama Allah. Kemudian apa lagi? Tadi jemaah? Hah? Mengadakan tangan. Wah, angkat kedua tangan. Syarat-syaratnya udah lengkap untuk dikabulkan, tapi satu hambatan dia yang bikin doanya nggak dikabulkan. Apa itu? Ini dia. Wa mat'amuhu haram wa mashrabuhu haram wa malbasuhu haram. Ya, dia makanannya haram, minuman haram, pakaian haram. Ia kenyang dengan barang yang haram. Mana mungkin doanya bisa terkabul? Jadi haram di sini jamaah bisa dari sisi zatnya dan bisa dari sisi cara memperolehnya. Tadi kalau sisi zatnya emang bahannya haram, ya. Kalau dari sisi memperolehnya, caranya dagingnya halal sih, tapi cara memperolehnya nyolong, korupsi, hasil judi gitu. Nah, itu dua-duanya
akan mempengaruhi doa kita. Wallahu a'lam bissawab. Ini penjelasan hadis yang ke-10. Mudah-mudahan bisa menjadi pengingat bagi kita semua untuk senantiasa menjaga diri kita dari hal-hal yang diharamkan. Khususnya apa yang masuk ke mulut kita, ke kerongkongan dan ke tubuh kita ini. Ya, kita jaga betul jangan sampai ya dikotori dengan hal-hal yang haram. Naudzubillah. Itu jamaah ya. Cukup ya yang bisa saya sampaikan. Insyaallah, Ustaz. Bisa dipahami jamaah? Insyaallah. Baik, cukup ya. Silakan dibuka kameranya. Tat, Apa tuh? mau nanya yang tadi Tat, kalau Yang mana ada tuh? excuse ya, yang kalau nggak tahu itu ya Mm-mm. masih boleh, tapi nggak boleh balik lagi. Ya, kalau udah tahu, oh ternyata. Tapi parahnya tahu nggak parahnya itu? Kan udah diumumin haram ya sama si ayam udah 50 tahun. Baru diumumin. Masih banyak Besokannya masih ada aja yang datang pakai jilbab. itu yang dosa kan yang nggak jujur itu Tat ya. Iya, Yang bikin yang nggak jujur dosa, yang